Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu hadir ya di dalam eh, ya, di bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan ini kita bertemu mengisi ya, belajar terkait dengan Islam dan tokoh-tokohnya. Di edisi-edisi sebelumnya, pagi tadi juga saya membuat semacam pengenalan tokoh yang saya beri judul Fikih Pemikiran Pendidikan Islam yang mengangkat tema tadi pagi terkait dengan pemikiran pendidikan Islam eh, Ikhwan As-Safa. Nah, pada siang menjelang ya apa namanya menjelang zuhur ini ya kita akan berbincang-bincang eh, terkait dengan ketok ya. Ketok ini kenal tokoh ya. Saya beri judulnya ketok. Kajiannya terkait dengan ketok. Kalau tadi pagi pemikiran tokoh, sekarang ketok kenal tokoh Islam ya. Kita mengenal tokoh-tokoh Islam yang banyak yang pemikiran-pemikirannya masih dikaji sampai hari ini. Emang ini penting bagi kita ini ya. Jadi tokoh-tokoh itu, tokoh Islam itu dia disebut dengan tokoh karena pemikirannya, ya kan? Karena gagasan-gagasannya, ide-idenya. Makanya banyak kita dengar, kita lihat, kita baca sejarah tokoh-tokoh Islam itu karena pemikirannya sampai hari ini masih hidup. Orangnya boleh boleh tidak ada lagi di dunia ini, sudah ratusan tahun, puluhan tahun ya kan. Tapi pemikiran-pemikirannya sampai hari ini masih dikaji orang. Nah, ini namanya tokoh ya kan. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Nah, yang merasa tokoh ya populer ya di masyarakat, apakah nanti setelah ketokohannya, apakah setelah beliau kita kita tidak ada lagi, lalu kemudian kita pikiran-pikiran kita masih dikaji orang, ya kan dipelajarin orang. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, maka saya mengangkat tema ini namanya ketok Islam ya. Kenal tokoh Islam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini mungkin apalagi di 10 terakhir Ramadan ini setelah barangkali melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan kita rehat sejenak dengan aktivitas tilawah Qur'annya, dengan mengisi diskusi-diskusi atau ruang-ruang ilmiah ya, ruang-ruang kajian seperti kajian fikih, hadis, ya kan tafsir, akidah, sejarah ini penting ya bagi kita umat Islam untuk mengenal ilmu-ilmu ini ya. Baik, ini kita ketok ini kenal tokoh Islam nih, ini sejarah. Ya, mudah-mudahan menginspirasi baik kita. Kali ini ya di momen ini
kita mengenal tokoh yang mungkin sebagian orang eh, apa namanya mendeskripsikan pemikirannya atau bahkan kalau dalam di banyak sejarah-sejarah, banyak buku pandangan-pandangan, ada yang menganggapnya beliau beliau ini adalah keluar dari Islam ya, tapi terlalu jauh menurut saya begitu. Namanya tokoh kita yang kita angkat hari ini ya di pertemuan pertama terkait dengan ketok ya. Kenal tokoh ini yang cukup kontroversi ya. Namanya Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi. Kalau diterjemahkan tuh anak orang Arab ya kan. Ibnu Arabi, ya, Ibnu Arabi ini ada dua. Ya, ada yang dibaca Ibnu Arabi, tapi ada yang dibaca Ibnul Arabi. Ini itu beda. Dan kalau saudara-saudara em, membaca tokoh-tokoh, sejarah tokoh-tokoh atau menemukan tulisan Ibnu Arabi dan Ibnul Arabi, jadi al-Arabinya pakai alif lam, yang satu tidak, yang satu pakai alif lam. Yang kita kaji, yang kita sampaikan hari ini adalah Ibnu Arabi. Kalau disebut Ibnu Arabi berarti dia tokoh sufi, ya, seorang tokoh sufi atau seorang tokoh tasawuf ya dalam Islam. Kalau disebut dengan Ibnul Arabi, maka dia adalah seorang tokoh Islam, tapi eh, yang terkenal dengan pemikiran fikihnya. Tapi dua-duanya berasal dari daerah yang sama, ya, daerah Andalusia, daerah Spanyol. Nah, ini menarik ya sejarah Islam ini. Jadi Spanyol itu pernah dimiliki oleh umat Islam dalam sejarahnya dan di sana melahirkan tokoh-tokoh pemikir Islam yang hebat-hebat. Masya Allah ya. Oke, kita kenal. Ya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya. Nah, namanya Ibnu Arabi ya, yang lahir beliau hidup di antara tahun 1165 ya sampai dengan 1240 Masehi. Ya, ini bayangkan ya usianya ya berapa tahun itu ya? 1165 sampai 1240. Ya, Ibnu Arabi ini secara umum apa namanya kita kenal dia adalah seorang sufi besar dari Andalusia. Yang disebut dengan Syekh Al-Akbar. Jadi gelar-gelar ini dari dulu ternyata banyak ya. Syekh Al-Akbar, Syekh Al-Akbar ya, guru agung, guru besar ya. Eh, dan pemikirannya pernah haid di Indonesia itu dengan lewat pemikiran salah seorang tokoh Wali Songo di Indonesia gitu ya. Mm-mm. Ini menarik pemikirannya ya, saudara-saudara yang suka mengkaji pemikiran-pemikiran tokoh ya sangat menarik dan bahkan mengenal ini ya. Pemikiran apa namanya Ibnu Arabi ini terkenal dengan konsep wihdatul wujudnya. Iya, itu wihdatul wujud. Nah, itu ya. Ini konsep pemikiran beliau dari sisi tasawuf ya. Wihdatul wujud, ada kesatuan wujud. Nah, ini kesatuan wujud yang kadang-kadang orang-orang yang syariat apa namanya pandangan syariah itu menganggap pikiran beliau ini nyeleneh ya kan, bahkan dituduh beliau sesat ya kan. Jadi
kesatuan wujud. Ya, jadi di mana ada wujud manusia, di benda itu di situ eh, ada Allah kata beliau. Kan ini kadang-kadang secara sekilas kita mendengarnya itu aneh ya pikirannya. Jadi di mana ada benda di situ ada Allah katanya. Ya, namanya wihdatul wujud. Jadi kesatuan wujud. Bagi Anda yang mungkin juga belum pernah mendengar ini, kata-kata itu bisa jadi secara sekilas itu menurut Anda sesat gitu. Jadi kesatuan wujud. Jadi bagi dia secara secara singkatnya maksud wahdatul wujud itu di mana ada benda, benda apa aja di situ ada Allah katanya. Hmm. Itu gagasan bahwa seluruh realitas adalah manifestasi dari Tuhan. Jadi sebenarnya manifestasi pancaran ya pancaran Tuhan di situ atau ya wujud Tuhan katanya. Jadi kalau kita ada melihat ciptaan Tuhan yang indah itu adalah uh, dari perbuatan ya dari afalnya ya Allah Tuhan ya. Ya juga mengembangkan konsep insan kamil. Nah, jadi konsep insan kamil itu ternyata gagasan dari Ibnu Arabi yang hari ini banyak dipakai oleh pendidikan-pendidikan, artinya mewujudkan insan kamil katanya kan. Manusia sempurna sebagai puncak pencapaian spiritual. Itu konsep besarnya Ibnu Arabi ya. Itu tokoh. Jadi ingat ya, yang punya konsep wahdatul wujud itu adalah Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi ya, tapi Ibnu Arabi. Nah, itu. Baik, kita lihat biografinya ya, biografi singkatnya. Namanya Ibnu Arabi itu namanya Muhyiddin ya. Muhyiddin ya, Muhyiddin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Arabi Al-Hatimi ya, gitu ya. Jadi Muhyiddin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah bin Al-Arabi Ibnu Al-Arabi Al-Hatimi ya, jadi sangat panjang. Kalau orang Arab biasa ngasih nama itu panjang-panjang karena disebutkan gelar orang tuanya, kakeknya begitu. Baik, itu dia namanya Muhyiddin. Nah, itu ya. Jadi yang bergelar Muhyiddin itu berarti terinspirasi dari nama Ibnu Arabi, seorang tasawuf, seorang sufi, seorang pemikir yang punya ide, punya pikiran, punya konsep wahdatul wujud, kan kesatuan, kesatuan wujud. Nah, oke. Beliau lahir di apa namanya Murcia, Spanyol ya, daerah Spanyol ya. Tadi tahun 1165, 1165 ya Masehi. Lalu beliau wafat di Damaskus, Syria tahun 1240 ya. Beliau digelar dengan tadi ya Syekh Al-Akbar, guru agung ya. Jadi perjalanannya mengembara ke Andalusia, jadi ke pengembaraannya memang orang-orang dulu ya. Belajar mencari ilmu itu luar biasa ya. Mengembara ke Andalusia, Afrika Utara, Mekah, dan akhirnya menetap di Damaskus. Masya Allah, itu Ibnu Arabi. Hmm. Ya, pokok-pokok pikirannya namanya wihdatul wujud. Nah, itu. Jadi pokok pikirannya ada dua. Ada wihdatul wujud, ada insan kamil. Nah, coba kita lihat.
Nah, apa yang beliau maksud dengan wahdatul wujud atau kesatuan wujud ini? Em, Iya, pemikirannya ada empat ya, yang populer ya, bukan dua tadi ternyata ada empat. Pertama wahdatul wujud, yang kedua insan kamil, yang ketiga tajalliyat, manifestasi ilahiyah, dan yang keempat harmonisasi akal dan wahyu. Wow, masya Allah. Ini ternyata luar biasa ya. Tokoh ya, makanya saya buat judul ketok, kenal tokoh ya Islam ya. Ibnul Arabi. Baik, pemikiran empat pemikiran yang sangat populer. Pertama, wahdatul wujud, kesatuan wujud. Nah, ini apa maksudnya dia ini? Pertama, kesatuan wujud yang beliau maksudnya segala sesuatu di alam semesta adalah manifestasi dari Tuhan. Ya, wujud kekuasaan Tuhan itu yang maksud dia wahdatul wujud. Bukan berarti ada penyatuan, ada persenyawaan. Ini yang ini juga konsepnya Syekh Siti Jinar yang kadang yang dia kemudian dihukum gantung dengan konsep wahdatul wujudnya itu karena salah dimengerti oleh masyarakat ya. Jadi wahdatul wujud kesatuan wujud bukan berarti ada apa namanya penyatuan wujud Tuhan ya di dalam diri manusia ada persenyawaan ya apa namanya wujud Tuhan di dalam makhluknya jadi makhluknya itu bukan tempatnya bersemayamnya Tuhan Rob ilah tidak itu ya. Jadi bukan menyatu. Jadi yang dia maksud itu manifestasi saja. Kalau dalam bahasa manifestasi mazhar ya, mazahirnya wujud keberadaan Tuhan itu terlihat dari ciptaannya. Sebenarnya ya begitu ya. Jadi tidak menyatu, bukan menyatu antara antara wujudnya makhluk dengan khalik tidak. Tapi dia mazhar min af'alihi min iradatihi min jamalihi min badi'ihi min quwatihi ya gitu ya kan atau min qudratihi. Jadi mazhar manifestasinya. Iya kan? Hmm. Jadi ketika melihat ciptaan, melihat makhluk, maka yang terlihat terlintas di pikiran kita itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, itu adalah ciptaan Allah, kehendak Allah. Melihat gunung yang seperti itu, laut yang seperti itu, bahkan melihat manusia itu adalah wujud kesempurnaan Tuhan, itu adalah wujud kekuasaan Tuhan. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari Tuhan. Mazhar min af'alillah, min kudratillah, min iradatillah. Nah, jadi jangan salah memahami dari wahdatul wujud kesatuan wujud ini. Ya kan? Yang kedua maksudnya tidak ada wujud sejati selain Allah. Betul, tidak ada wujud sejati selain Allah. Makhluk hanyalah bayangan atau tajalli penampakan dari wujudnya. Nah, ini ya kan? Tidak ada wujud sejati selain Allah. Ini maksudnya wahdatul wujud itu ya. Tidak ada wujud sejati selain Allah. Makhluk hanyalah bayangan dalam tanda kutip ya bagi dia atau tajalli penampakan dari wujudnya ya. Penampakan dalam kata tanda kutip tajallinya itu penampakan dari wujudnya ya, dari wujudnya Allah. Jadi melihat melihat sesuatu ya yang terbayang. Nah, ini luar biasa ya. Yang terbayang terbayang bagi kita itu adalah iradahnya Allah, kehendaknya Allah. Atau penampakan dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala tajal dalam bentuk pentajali itu di sini dibuat dalam tanda kutip ya kan penampakan
dari kemahakuasaan, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini menekankan bahwa keberagaman dunia tidak bertentangan dengan keesaan Tuhan, ya kan? Yalah, ya kan dunia yang beragam itu ya diciptakan oleh Tuhan semuanya. Oke, jadi begitu maksud dari wahdatul wujud. Lalu apa pula yang beliau ingin maksudkan dengan insan kamil, manusia sempurna? Apakah karena ada akal, ruh, dan jasadnya? Kita coba lihat. Ya, apakah sama dengan insan kamil yang dimaksud oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam yang sebelumnya kita uraikan? Ya kan, kalau insan kamil seperti yang tadi saya sampaikan, konsepnya Ikhwan Sofa itu bahwa manusia itu terdiri dari akal, ruh, dan jasad ya tentunya. Maka pendidikan kata mereka diarahkan ketiga itu baru dia menjadi insan kamil ya kan. Jadi kalau hanya satu saja yang intelektualnya saja yang diisi atau ruhnya saja yang diisi atau jasadnya saja yang diperhatikan itu bukan insan kamil kata Ikhwan As-Sofa kan atau konsep-konsep yang lainnya juga yang sebenarnya sudah berbicara terkait dengan pendidikan begitu. Nah, lalu apa kata Ibnu Arabi tentang terkait dengan insan kamil ini? Manusia sempurna. Ya, manusia sempurna adalah cerminan Tuhan di bumi. Ah, ya, itu dia maksudnya ya kan. Ya, jadi insan kamil maksud beliau itu manusia di sempurna adalah cermin Tuhan di bumi. Masya Allah, hati-hati mendengar kalimat ini ya. Manusia sempurna adalah cermin Tuhan di bumi, cermin Tuhan, bayangan. Cermin itu kebayang ya kan, bayangan Tuhan, ada pantulan Tuhan di bumi. Masya Allah. Ya itu tadi yang saya bilang, yaitu kekuasaan Allah yang nampak, iradahnya Allah. Makanya kalau lihat manusia itu, kesempurnaan manusia, kesempurnaan ciptaan Tuhan, iradahnya Allah, iradahnya Allah, kekuasaannya Allah, badinya Allah di muka bumi ini. Coba kita perhatikan, manusia itu tidak ada yang satu pun, hanya mungkin satu dua lah yang mirip-mirip wajahnya. Tapi semua ribuan miliaran manusia yang ada di dunia itu berbeda-beda. Dari sisi wajahnya aja udah berbeda-beda. Itu menandakan kesempurnaan Tuhan. Makanya dia sebut dengan cermin Tuhan di bumi. Oke, lalu insan kamil yang beliau maksud berarti Nabi Muhammad dianggap sebagai model tertinggi insan kamil. Ya, Masya Allah. Ini dalam kajian-kajian tasawuf ya. Hmm. Muhammad itu adalah model tertinggi insan kamil. Ini manusia paling sempurna, sempurnanya itu, ya itu adalah Nabi Muhammad. Insan kamil mampu menyatukan sifat-sifat ketuhanan dan kemanusiaan menjadi penghubung antara Tuhan dan ciptaan. Masya Allah, kawat nih. Hati-hati memahaminya ya. Insan kamil mampu menyatukan sifat-sifat ketuhanan dan kemanusiaan menjadi penghubung antara Tuhan dan ciptaannya. Ya, kita ulangin sekali lagi kalimatnya nih. Insan kamil mampu menyatukan sifat-sifat ketuhanan dan kemanusiaan menjadi penghubung antara Tuhan dan ciptaannya. Wow. Itu yang beliau maksud dengan insan kamil. Jadi semakin baik perilaku manusia itu, eh, maka sifat-sifat Tuhan itu apa namanya tercermin, terpancar dari perbuatan-perbuatannya. Makanya saya pernah sampaikan ya kan Asmaul Husna, nama-nama Tuhan yang baik itu manakala itu bisa diamalkan, dipraktekkan dalam hidup manusia, ya maka dia mempraktekkan sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan di dalam dirinya, dalam kebiasaan hidupnya, ya kan. Jadi sifat-sifat ketuhanan tadi dan kemanusiaan menjadi penghubung antara Tuhan dan ciptaannya, ya.
Misalnya Ar-Rahman, ya kan, Ar-Rahim, gitu kan, pengasih penyayang. Itu sifat-sifat Tuhan yang bisa diterjemahkan, yang bisa diaplikasikan oleh manusia di dalam kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini sangat berat, sangat absurd ya. Mungkin bagi banyak orang ya ini aneh pemikirannya. eh, Sangat jarang dikaji ya pemikiran beliau ini. Yang sering dikajikan konsep tauhidnya Mu'tazilah, Asy'ari, Maturidi, ya kan Qadari, Jabari, ya itu yang sering dikaji. Ya, tapi wahdatul wujud itu tidak banyak dikaji karena memang cukup rumit, ya kan. Nah, Ibnu Arabi, tokoh kontroversial dari Andalusia yang dalam sejarah beliau sering dikenal dengan apa namanya tokoh yang aneh gitu. Lalu pemikirannya selanjutnya tajalliyat namanya, manifestasi ilahi, penampakan Tuhan. Masya Allah, tajalliyat. Ini konsep tajalli ini juga ada konsepnya Imam Al-Ghazali ya. Dalam ilmu tasawuf, Imam Ghazali punya konsep, punya tiga konsep besar namanya takhalli, ya kan? Tahalli, tajalli. Itu konsepnya Al-Ghazali ya. Dalam tasawuf. Ya. Takhalli, tahalli, tajalli. Ya. Sementara Ibnu Arabi punya konsep tajalliyat, manifestasi ilahiyah. Ya. Mazahir al-ilahi. Ya. Tuhan menampakkan diri melalui berbagai tingkatan realitas. Awas kalimat ini ya. Masya Allah. Tuhan menampakkan diri melalui berbagai tingkatan realitas. Ya, yang ditampakkan Tuhan itu bukan zatnya, tapi adalah iradahnya, adalah kekuasaannya, adalah sifat-sifatnya. Ya. Sifat badi'nya, kemaha kreativitas, apa namanya, maha kreativitasnya Allah. Sifat apa kudrahnya, kekuasaan Allah. Sifat apa lagi? Sifat ar-Rahmannya Allah kasih cinta ya kepada makhluk-makhluknya. Jadi Tuhan menampakkan diri melalui berbagai tingkatan realitas. Iyalah. Maka dia ketika dia melihat seseorang, dia melihat Tuhan di situ katanya. Masya Allah. Ini hati-hati kadang-kadang ya mungkin kalau ini disampaikan kepada orang awam, ini orang yang bukan pemikir ini gawat akan sedikit ter apa terganggu pikirannya, tapi harus dijelaskan ya. Tadi maksudnya Tuhan menampakkan diri melalui berbagai tingkatan realitas, ya itu yang dimaksud bukan zatnya yang menempel di situ ya kan. Zatnya nggak ada yang tahu. Kita tidak mengkaji zatnya. Seluruh para ulama-ulama tasawuf itu hanya berfokus kepada sifat-sifatnya. Ya, kalau zatnya ya wujud ada, ya kan. Ah. Lalu sifat-sifatnya Tuhan menampakkan diri melalui berbagai realitas tingkatan ya. Kita lihat gunung besar itu ciptaan Tuhan ya kan. Lautan yang begitu luas itu adalah keindahan apa namanya kekuasaan Tuhan. Dan di situ ini menampakkan diri berbagai tingkatan realitas. Jadi kalau dia melihat sesuatu itu yang dia lihat Tuhan, kekuasaan Tuhan di situ itu hebatnya ini. Jadi saking menyatunya manusia dengan dia beliau ini kan satu ini pengalaman-pengalaman spiritual ya kan pengalaman-pengalaman ruhani ya saking dia merasa jelasnya wujud Tuhan itu di dalam
di bumi ini, maka dia mengatakan begitu, ya kan, bahwa realitas Tuhan, ya, realitas bahwa Tuhan menampakkan dirinya pada realitas-realitas, pada tingkatan berbagai realitas yang ada gitu. Proses ini disebutnya tajalli, di mana sifat-sifat Tuhan tercermin dalam alam semesta ini. Ini berbeda dengan konsep tajallinya Al-Ghazali dalam tasawuf juga. Tajalli yang disampaikan oleh Al-Ghazali itu bahwa seseorang yang berjalan menuju mendekatkan diri kepada Allah, dia menampakkan, menghiasi, berperilaku, ya, berperilaku seperti perilaku sifat-sifat, seperti sifat-sifat Tuhan, ya. Sebenarnya hampir mirip-mirip. Tajalli, ya. Proses ini disebut dengan tajalli, di mana sifat-sifat Tuhan tercermin dalam alam semesta ini. Ini pengalaman spiritual seperti musyahadah, penyaksian, ya. Nah, ini kasyaf, penyingkapan, dan zauk, rasa batin, adalah jalan untuk memahami tajalli. Oke, jadi kita sebagai orang yang tak pernah musyahadah, tak merasakan kasyaf, tak pernah tahu namanya zauk, ya kan, zauk, zauk rasa, itu tak akan paham ini, ya, tak akan memahami ini. Tapi bagi orang-orang yang mempelajari dan tahu sedikit dengan musyahadah, ya kan, ada penyaksian. Ya, musyahadah itu seperti peristiwanya Nabi Musa ketika dia berada di bukit Turus, ya, Turus Sina, saat dia melihat pancaran cahaya seperti api yang dia mau bawa sebagai obor dalam perjalanan gelapnya. Jadi ada penampakan, ada penyaksian. Ternyata di situ dia, Nabi Musa, menyaksikan, ya, ada namanya kasab, penyingkapan, tabir-tabir kegelap, tabir-tabir yang samar-samar, itu dia menyaksikan, makanya dia pingsan, ya kan, Nabi Musa. Makanya ketika ada penyingkapan kebesaran Tuhan, kebesaran kekuasaan Tuhan bagi seorang hambanya, itu ini di tahap di mana dia memiliki jiwa yang sangat bersih, ya kan, keyakinan yang begitu kuat dengan Allah, dengan Tuhan, ya, maka dia akan tersingkap. Itu yang disebut oleh orang-orang sufi namanya al-mukasyafah, penyingkapan. Jadi tersingkap bagi dia itu alam-alam gaib, ya kan. Dia menyaksikan saat orang lain tidak menyaksikannya, dan ini sangat rumit untuk dipahami orang biasa. Lalu ada zauk, ada rasa batin yang dia merasakan kebesaran, keindahan, kekuasaan Allah di dalam ciptaan-ciptaannya. Nah, jadi ada ini pengalaman spiritual, ya, saya sampaikan pengalaman spiritual, dan itu masing-masing orang-orang yang al-muqarrabin, orang-orang yang mendaki, menaik, ya, menuju Allah, mencari, mendekatkan diri kepada Allah, akan merasakan hal-hal seperti ini. Ya, proses musyahadah seperti Nabi Musa menyaksikan cahaya di Bukit Tursina, lalu dia dekati, ternyata dia mendapatkan suara yang mengatakan ini anallah, jadi tersingkap baginya sehingga dia pingsan waktu itu, ya, Nabi Musa. Masya Allah, tajalliat, penampakan ilahiyah. Ini kalau kita memiliki ini, ya, musyahadah, penyaksian, dan itu yang dirasakan Nabi Yusuf, ya kan, ketika dia dipaksa oleh Zulaikha melakukan penyelewengan, ya kan, ya, jadi dia melihat kekuasaan Allah yang muncul tiba-tiba di dalam dia menyaksikan yang tidak dilihat orang lain, sehingga keinginan, ya, kalau manusia normal seperti yang dilakukan, diamal alami oleh Nabi Yusuf, saya pikir, ya,
Nah, Yusuf sendiri mengakuinya kalaulah bukan karena burhan, kalau Yusuf kan mengatakannya burhanum min rabbi. Kalau bukan karena burhan ya, itu penampakan juga burhan penyaksian kekuasaan Tuhan diperlihatkan di dalam dirinya, di dalam matanya itu ya, dalam pikirannya kekuasaan Tuhan. Karena Nabi Yusuf menyebutnya burhan, laula burhanum min rabbi katanya kan. Maka dia akan terjerumus pada dosa itu, pada dosa perzinahan ya. Ya, ya siapa yang tidak ter ini laki-laki normal pasti akan terganggu ya, akan tergoda dengan rayuan Zulaikha yang begitu hebat. Tapi Nabi Yusuf, ya dia mengaku itu laula burhan min rabbi. Kalaulah bukan eh, apa namanya pertolongan ya dari Allah dari Tuhan katanya. Nah, itu musyahadah. Maka kalau kita juga merasakan musyahadah, ada penyaksian ya kan kekuasaan Allah, rasa-rasanya nampak betul neraka itu panas gitu kan. Nampak betul bagi kita bagaimana siksaan di kubur, bagaimana nanti pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir itu kan. Bagaimana malaikat Raqib Atid mencatat amal-amal kita. Jadi ada persaksian, ada penyaksian yang ada di kepala kita, di mata kita, kita merasakan itu. Saya pikir ya untuk berbuat dosa itu akan keinginan untuk berbuat dosa itu akan melemah. Apalagi kalau kemudian ada penyingkapan ya, seakan-akan dia itulah yang ada di alam kubur. Dia melihat, merasakan bagaimana manusia-manusia di kubur itu disiksa, dipukul, dicambuk ya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dia menyaksikan bagaimana penyingkap tersingkap baginya, seakan-akan dia melihat dia nanti lewat di dan sirotol mustaqim, terbayang betul baginya. Ya kan? Maka rasanya untuk berbuat jahat, berbuat dosa itu akan melemah keinginan-keinginan itu. Nah, inilah konsep tajalliyatnya. Musyahadat, mukasyafat, dan zauk. Masya Allah. Jadi tiga konsepnya Ibnu Arabi ini ya. Musyahadah, penyaksian. Lalu kasyaf, penyingkapan, tabir, kekaipan. Masya Allah. Dan zauk, rasa batin. Rasa batin yang begitu hebat, begitu dalam terasa atas kehadiran Tuhan, atas kekuasaan Tuhan di dalam dirinya. Kadang ini yang tidak dirasakan kita oleh kebanyakan kita ya kan. Ya, seakan-akan bisa jadi kan kita merasa berada di daerah sini, di sini, ya kan. Tidak ada kita seperti ini, tak ada rasa campur tangan kekuasaan Allah di dalam diri kita kan. Karena kita merasa bahwa yang kita kerjakan itu pekerjaan kita sendiri, perbuatan kita sendiri ya kan. Hasil karya kita sendiri. Tidak melihat di situ ada kehendak Allah. Tidak melihat di situ ada kekuasaan Allah. Naibnya, lemahnya iman kita, lemahnya musyahadah kita di situ. Hmm. Baik, jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ya harmoni akal dan wahyu. Bagi Ibnu Arabi ada harmonisasi akal dan wahyu. Ibnu Arabi berusaha menghubungkan teks agama dengan logika filosofis. Ya kan, tasawufnya bukan sekadar pengalaman mistik, tetapi juga memiliki landasan rasional. Ini bedanya tasawufnya Ibnu Arabi dengan tasawuf yang lain ya kan. Tasawuf pada umumnya itu mengandalkan rasa ya kan. Sementara Ibnu Arabi ya bukan hanya pengalaman mistik tapi juga memiliki landasan rasional. Hal ini membuat pemikirannya relevan lintas zaman. Nah, makanya
Pemikirannya itu relevan lintas zaman ya. Makanya sampai hari ini di kampus-kampus pemikiran-pemikiran beliau ini masih dikaji ya, di dipelajarin ya kan. Ibnu Arabi ya. Masya Allah. Itu konsep besar pemikirannya ya. Lalu karya-karyanya cukup banyak ya. Ada namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah, penyingkapan Mekah. Nah, ini kadang-kadang orang tasawuf itu menggunakan simbol-simbol ya, namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah, penyikapan Makkah, ensiklopedia tasawuf yang membahas kosmologi, teologi, dan pengalaman mistik. Ya, alam semesta, kosmologi, teologi, dan pengalaman mistik. Ada lagi karyanya Fusus Al-Hikmah, Permata Hikmah, merangkum hikmah para nabi dalam perspektif mistik. Tasawuf ya. Lalu namanya Turjuman Aswak, kumpulan puisi-puisi cinta. Orang-orang sufi tasawuf itu kata-katanya itu kata-kata cinta, karena kata dia yang terbangun tuh rasa. Ya, makanya ada juga kita dengan Jalaluddin Rumi ya kan. Ibnu Arabi, puisi-puisi cinta mereka itu sebenarnya cinta yang terungkap dalam puisi mereka itu cintanya kepada Allah bukan kepada makhluk gitu ya kan. Ya, pengaruh dan kontroversinya ini memang betul ya, pengaruh dia. Ya, beliau punya pengaruh yang sangat besar dalam tradisi tasawuf, ya, filsafat Islam dan bahkan pemikiran modern, pemikiran Barat itu ya kan, pengaruh beliau itu ya. Jadi di kalangan tasawuf yang pasti yang bergelut dengan pemikiran-pemikiran sufi, filsafat Islam akan ketemu dengan pemikiran Ibnu Arabi ini dengan konsep wahdatul wujudnya ya kan. Hmm, Lalu beliau kontroversial di kalangan ulama fikih, bahkan ada yang syariat ya kan, bahkan ada yang menuduh beliau menjadi kafir sesat gitu kan. Di kalangan ulama fikih karena dianggap terlalu filosofis dan beresiko menimbulkan penafsiran yang menyimpang. Ya kan? Namun banyak sufi dan pemikiran modern melihatnya sebagai jembatan antara agama, filsafat, dan spiritualitas. Nah, itu kajian-kajian modern hari ini melihatnya seperti itu ya, jembatan antara agama, filsafat, dan spiritualitas. Kesimpulannya, kayak Ibn Arabi adalah tokoh sufi filosofis yang menekankan kesatuan wujud manusia sempurna dan pengalaman mistik sebagai jalan menuju Tuhan. Ya, mudah-mudahan ya ketok kali ini kajian tokoh Islam hari ini membuka cakrawala kita, membuka uh, pikiran kita bahwa ternyata banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang pemikiran-pemikirannya sampai hari ini masih sangat eksis, ya dikaji, dipelajari banyak orang. Untuk itu tentunya bagi kita juga ya silahkan menggunakan apa namanya membuat gagasan-gagasan, ide-ide yang itu menjadi apa amal jariah bagi kita ya kan. Dikenang orang ide-idenya, gagasan-gagasannya, pikiran-pikirannya gitu ya. Dan itu yang disebut dengan memperpanjang umur gitu ya kan. Namanya masih dikenang sampai sekarang. Eh, Meskipun orangnya sudah lama menghilang, lama wafat, yang meninggal, ya berkolong tanah, udah bertahun-tahun, ratusan tahun, tapi gagasan-gagasan pemikirannya masih dikaji orang sampai sekarang. Jika kita seperti itu, ya maka itulah yang disebut dengan tokoh sejarah, ya kan? Hmm, Tokoh sejarah, tokoh besar namanya. Ya, dan kebanyakannya memang seperti itu ya kan. Orang-orang yang dikaji pemikirannya hari ini, ide-idenya, gagasan-gagasannya
itu menjadi tokoh besar ya kan di masanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.